Untuk rekan-rekan wasit juri di yang seangkatan dengan saya di Jawa Timur atau di nasional, terutama di Kabupaten Sumeneb, ya, bahwa anggaplah bahwa tugas kita ini adalah tugas mulia, walaupun dalam tanda kutip honornya tidak seberapa, sakit hatinya yang sampai sakitnya di sini gitu. Yang seperti saya katakan tadi, bahwa kita satu ilmu, cuma beda guru. Mari ilmu kita gunakan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Jangan sampai bahwa pencak silat yang begitu luhur ini kita gunakan untuk hal-hal yang justru menurunkan martabat manusia itu sendiri. Oke, assalamualaikum Mas Lur dan Mbak Lur. Ketemu lagi dengan saya Aming Rahmat 22. Salam persaudaraan kepada seluruh warga BSAT dan salam damai kepada seluruh pesilat Indonesia. Oke, dulur-dulur, semoga dulur-dulur semua pada hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya ditemani oleh Mas Nawir, salah satu senior di perguruan perisai diri dan salah satu wasit juri tingkat provinsi. Monggo Mas Nawir memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat. Perkenalkan, nama saya Nawir Sadik, lahir di Sumeneb pada tanggal 6 Mei tahun 1974. Rumah di sebuah pulau terpencil di Pulau Sapudi di Kabupaten Sumeneb. Saya pikir itu aja, Mas Amin, perkenalan singkat. Terima kasih. Terima kasih Mas Nawir sebelumnya. Oke, dulur-dulur, Mas Nawir ini adalah orang kepulauan, Pulau Sepudi, Mas ya. Nah, dulu Mas Nawir itu latihan atau awal mengenal perisai diri di mana? Apakah di daratan atau di Sepudi atau di luar waktu kuliah atau gimana? Monggo. Ya. Sejarah panjang ini Mas Amin. Langsung ke sejarah bisa. Iya, sejarah iya. Waktu SMP ada guru saya itu dari Jawa Tengah, guru olahraga, mengajarkan ekskul tapak suci waktu SMP. Tapi hanya sebatas latihan waktu pelajaran olahraga. Terus dari situ saya tertarik dengan pencak silat. Tapi di SMP itu tidak dikelola bahwa seragamnya harus begini macam-macam, tidak. Itu SMP di Sapudi di Kepulauan. SMA saya ke Kabupaten, SMA Negeri 1 Sumeneb. Nah, kebetulan saya kos di berdekatan dengan perguruan asli Sumeneb, namanya Walet Hitam. Saya tertarik Mas Amin. Jadi daftar saya. Jadi mulai SMA kelas 1 sampai kelas 3 saya Walet Hitam 3 tahun. Sampai ke tingkat ekor kalau enggak kelas sayap itu. Sabuk hitam, sabuk putih, sabuk kuning. Nah, kemudian saya kuliah ke Malang. Nah, di Malang itu awal-awal saya cari-cari. Jadi kok tidak ada perguruan Walet Hitam gitu loh. Terus waktu di depan mahasiswa baru itu ada atraksi semua unit kegiatan pencak silat di Universitas Negeri Malang. Ada PSHT, ada perisai diri, ada merpati putih, tapak suci, nur harias, itu yang pencak silat ya. Terus ada inkai, terus ada taekwondo. Nah, ini ada 7 bela diri waktu itu. Pada satu kesempatan saya mau daftar ke sekretariat itu. Nah, waktu itu yang ada perisai diri yang piket gitu loh. Yang piket itu loh. Jadi saya waktu itu tertarik dengan taekwondo karena tendangannya yang melayang-layang dan bagus. Terus dengan merpati putih karena bisa mecah beton, cor dan besi itu. Nah, terus kemudian saya datang ke ekskul ke sekretariat UKM itu Mas saya. Lah kok ada yang piket, saya tanya, mau daftar, perguruan apa? Perisai diri. Ya karena saya enggak tahu kok perisai diri, ya sudah daftar saja.
Ya terus mengalir saja. Jadi saya ikut perisai diri waktu itu di Universitas Negeri Malang. Nah, karena saya masih tercatat sebagai anggap murid resmi Walet Hitam, jadi saya datang ke guru besar Walet Hitam yang terhormat Bapak Muhammad Fathur Rasid Sofa. Saya mohon izin, Pak, saya mau mengembangkan karir saya di pencak silat. Loh, gimana? Ya kan di Malang tidak ada walet, Pak, tidak ada Walet Hitam. Kalau ada saya bisa lanjut. Terus mau ikut apa? Perisai diri. Ya alhamdulillah kalau memang tetap pencak silat. Yang penting jangan ikut bela diri impor. Siap Pak Rasid. Jadi saya diizinkan ikut waktu itu. Maka kemudian sejak itu saya perisai diri tahun 94 di Universitas Negeri Malang. Begitu sejarahnya kenal perisai diri di kampus Mas Amin. Gitu. Jadi perjalanan panjang mengenal pencak silat ya, dari tapak suci, Walet Hitam langsung ke perisai diri. Terkait ini Mas Nawir, sekarang Mas Nawir itu di perisai diri tingkatannya apa? Karena setahu saya kalau perisai diri tingkatannya bukan di sabuk kayaknya. Ya. Di apa? Bed. 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 Nah, sekaligus mungkin langsung kalau bisa ada makna-maknanya di bed. Setahu saya kan beda warna. Beda warna. Nah, sekarang di warna apalah seperti itu. Enggak. Ya, terima kasih. Tingkat saya di perisai diri pelatih. Berarti. Jadi tingkatan perisai diri itu banyak. Yang pertama dasar 1 sabuk putih, itu masih sabuk. Terus naik kemudian dasar 2 sabuk hitam. Setelah itu calon keluarga sabuk merah. Nah, calon keluarga itu badge-nya sudah ada hitamnya. Kalau sudah segi 8, kalau masih dasar 1 dasar 2 badge-nya segi 5 putih saja. Nah, begitu naik tingkat calon keluarga sudah ada badge segi 8 hitam, tidak ada stripnya. Nah, kemudian ujian, setelah pendidikan baru naik keluarga, strip putih. Putih, strip putih. Nah, terus ujian lagi, strip putih hijau. Sabuknya tetap merah. Jadi sabuk 1 kali setelah itu. Setelah putih hijau, ujian lagi naik hijau. Nah, ujian lagi nanti hijau biru. Itu masih siswa. Iya, hijau biru itu masih siswa. Dianggap sebagai walaupun tingkat keluarga, tapi secara ketentuan tata kelola organisasi masih dianggap sebagai siswa. Nah, setelah strip biru, badge itu berubah separuh kuning, bawahnya ada hitamnya. Nah, biru itu asisten pelatih. Karena dianggap asisten pelatih, maka biru itu sudah dianggap punya kemampuan untuk mengelola organisasi secara kurikulum. Ujian lagi nanti biru merah, separuh merah. Yang stripnya, tapi badge-nya tetap kuning hitam. Nah, setelah biru merah, ujian lagi strip merah. Jadi biru itu asisten pelatih, kemudian biru merah pembantu pelatih, asisten pelatih. Nah, merah itu pelatih. Iya, nah tingkat merah itu tingkat saya. Naik lagi nanti ujian merah kuning, tapi strip masih separuh kuning. Setelah merah kuning itu pelatih. Jadi asisten pelatih itu ada 2, biru merah. Iya. Nah, tingkat merah kuning itu pelatih. Iya. Nah, setelah strip merah kuning nanti strip kuning, pendekar muda. Nah, berarti tapi separuh masih hitam kuning. Nah, setelah katakanlah tuntas secara keilmuan, kemudian baru kuning polos semuanya, kuning emas, maka itu disebut pendekar. Jadi kuning itu keluhuran, kemudian hitam itu keabadian, kesentosaan, putih kesucian, hijau itu ketenangan, biru kedamaian. Kalau merah keberanian. Nah, jadi tentang sabuknya ada 2, putih dan merah itu adalah simbol dari asal usul manusia, dari ayah dan ibu, sama dengan B1 merah putih. Jadi itu sejarahnya tingkatan gitu. Terus perisai diri ini berafiliasi atau masuk ke salah satu ormas tidak? Atau ormas keagamaan? Kalau PN kan ke NU ya kan, tapak suci ke itulah. Kalau P1 kan netral. Kalau
perisai diri itu kemana? Kalau dulu ini waktu saya masih polos, masih belum paham perguruan-perguruan Mas Nawir. Perisai diri itu saya hampir membacanya itu ke agama Buddha dulu, berpikirnya ke sana karena gambarnya yang di tengah itu kan kayak patung, duduk kayak berdoa, kayaknya ini apa alirannya Buddha gitu. Enggak apa masih ada keterkaitan dengan ormas-ormas? Iya. Kita senasib Mas Ami. Jadi perguruan kita nasionalis. Agama apapun bisa ikut. Yang penting ada istilahnya tata aturan tentang kerohanian. Jadi pelajaran bukan agama. Walaupun pelajaran ini nanti menuju ke agama kita masing-masing. Tentang lambang, tentang logo yang manusia duduk itu Mas Amin. Jadi mungkin kita punya pemikiran yang sama tentang filosofi perguruan bahwa pada akhirnya manusia itu akan menuju kepada kesucian. Jadi PSHT ada hati yang putih ya. Jadi kalau di perisai diri manusia putih tanpa wajah. Jadi itu dianggap bahwa tujuan inti dari manusia itu. Jadi harus bersih jiwa raga dan seterusnya. Tapi itu sangat sulit secara pencapaiannya. Kalau mungkin masih usia muda, masih senang berkelana macam-macam ya agak susah ke sana Mas Ami. Jadi itu masih banyak dosanya, masih banyak niat-niat keduniaan gitu. Jadi tidak berafiliasi kemanapun. Jadi kita perguruan yang netral, tidak ikut sebuah ormas atau aliran keagamaan, walaupun dari sisi amaliyah atau praktek kesehari-hariannya ada mirip kejawennya, ada mirip NO-nya, tapi juga ada mirip kemiripan-kemiripan itu kan ada kesamaan mesti. Jadi begitu Mas Amin. Terima kasih Mas Nawir. Jadi nasib kita sama. Sama-sama di perguruan yang tidak berafiliasi dengan ormas apapun. Ormas manapun. Terus terkait ini Mas Nawir, terkait dengan wasit juri. Sejak kapan Mas Nawir masuk ke wasit juri pertama kali dulu? Iya. Balik sejarah lagi ini. Sejarah lagi ke wasit juri sekarang. Iya. Jadi pada tahun 99 itu saya dipercaya menjadi sekretaris IPSI Kota Malang. Iya, jadi karena saya di Malang kuliah, saya dipercaya menjadi pengurus IPSI karena aktif di IPSI sebelumnya. Kemudian ketika saya menjadi sekretaris IPSI itu banyak mengelola pertandingan. Jadi saya secara de facto wasit juri itu mulai tahun 99 de facto faktanya. Nah, wasit juri karena tidak ada penataran yang sifatnya formal waktu itu. Jadi belajar otodidak mengikuti saja. Nah, pada tahun 2000 itu terjadi penyatuan antara kategori tanding dan kategori TGR, tunggal gandargo. Nah, Universitas Negeri Malang mengadakan waktu itu penataran wasit juri dengan metode atau materi penyatuan itu. Saya ikut tahun 2000 tahun 99 2000. Tahun 2000 waktu itu. Udah waktu itu saya secara de jure jadi wasit juri Kota Malang. Nah, terus jalan kemudian saya aktif tetap di Sekretaris Kota Malang pada tahun 2004. Nah, itu ada penataran di tingkat provinsi Jawa Timur. Waktu itu saya diutus oleh ketua. Jadi tolong mewakili Kota Malang jadi peserta penataran wasit juri tingkat Jawa Timur tahun 2004. Nah, sebetulnya waktu itu saya tidak tertarik jadi wasit. Saya ingin jadi pelatih. Nah, karena saya melihat prestasi perisai diri itu tidak semencorong prestasi PSHT. Banyak kalahnya lah. Dan waktu itu ini kelemahan kita ini di mana? Saya sudah mulai menganalisis. Nah, terus saya banyak konsultasi dengan pelatih, dengan Mas Pendekar. Mereka jawabannya simpel. Kalau jadi pelatih itu hanya bisa terjun di unit ranting di kabupaten kota. Untuk jadi pelatih provinsi itu tidak bisa, sulit. Karena pelatih provinsi dibutuhkan cuma 1-2 orang. Nah, kalau jadi wasit, setiap kali pertandingan tuh wasitnya masih banyak. Dan kita bisa membawa misi perguruan di wasit juri. Terus kita juga ikut berkecimpung membangun
anggaplah sebagai sebuah tradisi pertandingan yang sportif, yang begini dan seterusnya. Ya akhirnya saya jadi wasit juri di tahun 2004 itu, Mas. Nah, terus 2005 karena satu dan lain hal, ya anggap bahwa kehidupan saya di Malang tidak mungkin anggap tidak seideal gitu. Saya ikut tes pegawai negeri, kemudian diterima di Sumeneb. Nah, makanya kemudian tahun 2005 itu saya pulang ke Sumeneb. Saya membawa surat mutasi. Saya wasit juri Jawa Timur dari Kota Malang pindah domisili ke wasit juri Sumeneb. Iya, jadi saya masuk Sumeneb tahun 2005. Saya daftar waktu itu di IFSI, diterima oleh, ya kebetulan ketua IFSI guru saya, Pak Rasid di Walet Hitam itu. Ya enggak apa-apa, silakan aktif. Tolong dibantu perwasit jurian di Kabupaten Sumeneb. Jadi sejak 2005 itu saya jadi wasit juri Jawa Timur yang domisili di Sumeneb. Begitu Mas Ain. Jadi sejak 2004 sudah jadi wasit juri Jawa Timur. Kirain baru-barusan. Kenapa menganggapnya barusan? Karena saya kenalnya juga barusan sama Mas Dawir. Kenalnya juga karena ikut penataran wasit juri. Jadi info awal buat dulu saya juga wasit juri sebenarnya. Langsung monggo Mas Dawir berbagi pengalaman suka duka jadi wasit juri. Ya. Karena yang jelas kayaknya banyak dukanya ya. Monggo. Terima kasih Mas Amin untuk kawan-kawan wasit juri yang sekarang sudah di atas usia 45 mungkin ya. Penatar saya waktu itu adalah yang terhormat Bapak Mastur dari wasit juri internasional PSAT Bojonegoro, kemudian Bapak Haji Fanan Hasanuddin wasit juri internasional kelas 1 dari Tapak Suci Surabaya, kemudian Bapak Samsul Arif dari perguruan lokal Bangkalan, Langkah Saudara Kembar internasional kelas 3 beliau, ditambah dengan Mas Mahfud sebagai peraga tunggal TGR dari wasit juri internasional kelas 3 Tapak Suci Surabaya. Pesannya satu, wasit juri itu habitat caci maki. Jadi kalau Anda ingin dipuji, jangan jadi wasit juri. Ya, soalnya wasit juri itu mesti benar menurut wasit juri, salah menurut penonton. Apalagi wasit jurinya salah, tambah salah gitu. Jadi kita sudah bertindak benar, kata pesilat official yang dirugikan salah. Benar. Kata pesilat yang diuntungkan bagus jurinya. Jadi suka duka itu. Jadi kita akan selalu salah. Nah, terus yang kedua, ya ini yang repot ya. Kita ini wasit juri kerjanya cuma cari salahnya orang. Kita mengamankan peraturan. Aturan sudah dibuat, tapi masih ada yang melanggar aturan kan. Begitu kita tegur, wasit itu kan kita ini sering cari salahnya orang gitu loh. Jadi khawatirnya nanti hal-hal seperti ini memang agak repot. Kita dianggap selalu salah gitu. Nah, terus ada lagi bahwa wasit juri itu tidak suka damai. Ada orang berangkulan dipisah. Ada orang bertarung disuruh lanjutkan gitu. Jadi ini sebuah suka duka tapi juga bisa kita jadikan hiburan. Suka duka berikutnya adalah saya pernah jadi ketua pertandingan, kemudian menyaksikan sendiri bagaimana atlet dibanting, jatuh sampai meninggal. Jadi patah, kemudian tulang keluar. Ya. Tapi inilah sebuah konsekuensi olahraga gitu loh. Dan kalau kita melihat bahwa tinju pun juga makan korban seperti Alfarisi itu kan meninggal ketika selesai bertanding. Terus tetapi di wasit juri ini saya jadi punya wawasan yang luas tentang pencaksilat. Begitu kayanya Indonesia dengan pencaksilat, begitu kayanya Indonesia dengan budaya-budaya yang tersaripati dalam bela diri kita ini gitu loh. Saya punya teman bahkan dari luar negeri. Ya, terus saya bisa ke luar negeri juga karena pencaksilat. Ya, ke Timor Leste pada tahun 2019 ke Timor Leste itu. Jadi alhamdulillah bisa ke luar negeri. Rencana kemarin 2019 juga ke
Singapura, cuma karena COVID akhirnya enggak jadi. Jadi suka duka amat lengkap, banyak teman, banyak kawan. Akhirnya begitu kita masuk di klub wasit juri, kita semua saudara ternyata. Kalau kita melihat bahwa kita disatukan oleh IPSI, kita harus memajukan masing-masing perguruan kita, tapi di IPSI kita bisa bertemu. Bahkan mungkin lebih akrab daripada sesama perguruan itu. Kadang masih ada kelas-kelas gap yang sifatnya beda pendapat, beda keilmuan, beda praktek. Tapi di wasit juri kita nggak pernah gitu loh. Ini mungkin suka duka yang saya alami selama 2004 jadi wasit juri Jatim sampai sekarang gitu Mas Amin. Jadi memang benar. Jadi dulu awal ikut penataran wasit juri, saya langsung dapat salam dari Mas Ali BSAT. Selamat datang di pasukan sakit hati. Aku kaget Mas. Maksudnya apa Mas Ali? Pas langsung tugas waktu itu pertandingan yang selama 4 hari. Iya, antar pelajar 4 hari. Saya benar-benar merasakan dimarahi orang, dicaci maki, tapi alhamdulillah anggap biasa. Tapi waktu itu yang antar pelajar yang 4 hari itu memang kebetulan wasit juri yang baru-baru. Banyak juga sih yang teman-teman wasit juri yang emosi, termasuk Mbak Winda. Jadi ya suka duka banyak. Jadi untuk jadi wasit juri provinsi atau wasit juri Jatim butuh pengalaman yang banyak. Semoga suatu saat saya juga bisa lah jadi wasit juri Jawa Timur. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya ada satu pertanyaan yang masih menjanggal Mas Nawir. Nanti diperpanjang enggak apa-apa. Pertanyaan yang paling terakhir Mas Nawir. Kemarin itu muncul sebuah video peraturan baru di IPSI. Ya, saya sempat nonton. Buat Mas Nawir itu setuju atau tidak? Karena kalau bagi saya pribadi, dengan pertandingan peraturan yang sekarang sudah bisa mencederai, apalagi dengan peraturan yang baru yang masih belum kita pakai sebenarnya. Itu menurut Mas Nawir gimana? Iya. Saya memandang positif setiap perubahan. Jadi PBIPSI dalam hal ini bidang teknik sudah berkumpulnya pakar-pakar, berkumpulnya ahli-ahli bela diri, teknologi dan seterusnya. Pencak silat kalau tetap begini-begini saja misalnya, itu akan mengalami sebuah stagnan, keberhentian. Maka kemudian kita mencoba, mungkin ini semangatnya adalah MMA seperti itu bisa menarik. Kalau pencak silat dibuat lebih menarik lagi, kenapa tidak gitu. Jadi saya setuju saja, asalkan sosialisasi, kemudian sosialisasi, kemudian penatarannya dilaksanakan, sehingga wasit nanti yang turun di gelanggang betul-betul paham risiko yang akan ditimbulkan dengan aturan baru ini. Karena posisi di bawah boleh ditendang, dari bawah bisa nangkap kaki kan, serangannya sudah tidak melihat lintasan. Pokoknya ya seperti MMA itu, cuma masih ada unsur-unsur seninya, masih ada unsur-unsur kaidah estetikanya, keindahannya. Kalau MMA, kalau saya melihat tidak pakai estetika, jadi tidak ada tari-tarinya, ketemu langsung pure gitu. Nanti siapa yang terkuat dia, siapa yang menjadi juara. Jadi saya setuju aja Mas Amin. Tinggal kita ngikuti bahwa pencak silat harus selalu mengikuti perkembangan zaman. Nah, ini pendapat saya pribadi. Nah, ketika kita kembali ke perguruan, ya mari kita ikut aturan perguruan. Nah, karena perguruan ini tempat kita membina. Tapi begitu untuk prestasi, karena aturannya seperti ini, saya positif saja bahwa jika suatu saat ini diterapkan, ya kita harus siap melaksanakan ini. Begitu Mas Amin. Terima kasih Mas Nawir. Jadi peraturan itu kalau saya lihat kayaknya sudah dipakai, tapi di pencak silat di TV One. Bebas. Pencak silat bebas. Kayaknya dipakai di sana sudah. Mungkin penambahan dari nanti Mas Nawir, pesan-pesan. Pertama, pesan-pesan untuk wasit juri. Okay. Untuk rekan-rekan wasit juri di
yang seangkatan dengan saya di Jawa Timur atau di nasional, terutama di Kabupaten Sumeneb, ya, bahwa anggaplah bahwa tugas kita ini adalah tugas mulia, walaupun dalam tanda kutip honornya tidak seberapa, sakit hatinya yang sampai sakitnya di sini gitu. Jadi hidup adalah regenerasi. Wasit juri yang ada sekarang akan digantikan oleh wasit juri yang berikutnya. Jadi harapan kami tentu mungkin di IPSI Sumeneb, wasit juri yang sudah ada sekarang mengkader adik-adiknya, jika suatu saat di Kabupaten Sumeneb ada penataran lagi, atau bahkan di Jawa Timur ada penataran lagi, bisa diikutkan. Dengan wasit juri kita belajar menjadi pengadil. Dengan wasit juri kita belajar menegakkan peraturan, kita belajar menjadi insan yang bisa bukan mencari-cari kesalahan orang. Insan yang mencoba menaikkan prestasi pencak silat dengan membangunnya dari wasit juri. Jadi jangan semua jadi pelatih atau jangan semua jadi atlet, jangan jadi wasit juri juga semua. Jadi pilarnya itu adalah atlet, pelatih, dan wasit juri. Ya, jadi itu pesan saya, ya mungkin ya tetap semangat, belajar terus. Aturan pertandingan akan terus diupdate. Jadi wasit juri harus selalu update agar tidak ketinggalan informasi, tidak ketinggalan teknologi gitu loh. Jadi sekarang sudah ada pertandingan virtual. Jadi wasitnya hanya lihat video, jurinya hanya lihat video. Nah, ini ke depan mungkin akan ada nanti pertandingan virtual, atletnya dari rumah masing-masing. Jadi seperti main video game. Jadi kita ini satu ilmu, pencak silat ilmunya. Cuma gurunya beda-beda. Mungkin di Prisendiri ada Raden Mas Subandi Mandriatmojo, di PSAT ada Mas Raden Kabai Harja Utomo, kemudian di PO ada siapa, dan seterusnya. Jadi mari sesama satu ilmu kita saling membangun agar menguatkan budaya bangsa ini. Jadi karena menurut salah satu ulama yang saya tahu, bahwa bangsa itu maju karena budayanya. Jadi kalau budaya kita ini bagus, ya insya Allah bangsanya akan maju. Itu begitu Mas Amin. Terus nambah langsung Mas Nawir pesan-pesan untuk para atlet. Iya, terima kasih. Untuk para atlet, ya semakin dini tahu peraturan pertandingan akan semakin bagus kualitas atlet. Nah, yang sering jadi masalah adalah ketika atlet dan official itu bertanding tapi tidak tahu aturannya. Jadi kadang kita kan terbalik. Begitu kita nonton bola, kita begitu paham tentang aturan main, rule of the game sepak bola. Begitu main silat, yang main itu orang-orang tidak tahu. Nah, sementara kalau kita tahu aturan, berarti pertandingan semakin berkualitas. Karena tahu bahwa serangan begini nanti nggak dinilai. Jadi nggak tiba-tiba tendangannya kan banyak, kok kalah gitu. Nah ini, jadi para atlet pahami aturan pertandingan. Sehingga waktu bertanding, para atlet sudah punya bekal pengetahuan. Itu ya. Terus yang kedua, tetap berlatih. Karena Indonesia sekarang, terutama Kemenpora, sangat peduli, sangat menghargai prestasi. Nah, kemarin kan kita tahu yang juara Asian Games dapat bonus 1,5 M, kemudian jadi PNS, belum bonus yang lain. Umroh ya. Terus yang juara SEA Games dapat apa? Kemudian yang juara PON ya, bonus ya, seperti di Jawa Timur itu emas 250 juta. Nah, ini Porprov gitu. Jadi kita olahraga semoga suatu saat akan menolong orang-orang yang cinta olahraga ini. Jadi para atlet tetap berlatih, tetap semangat walaupun situasi kita seperti ini. Begitu Mas Amin. Jadi intinya pesan untuk para atlet adalah jangan cuma belajar teknik menyerang, tapi juga belajarlah aturan-aturan yang ada. Biar bukan cuma serangannya yang berkualitas, tapi pertandingannya juga biar berkualitas. Jadi bonusnya di atlet itu besar memang kalau sudah nasional. Jadi saya sempat iri juga Mas Nawir kemarin waktu Mas Denny sama Mbak Wewe serta atlet-atlet yang lain umroh. Mereka buat konten, bahkan saya sama teman-teman atau dulu-dulu yang ada di Arab Saudi di video call.
Mas Amin, Mas Denny sudah ada di Arab Saudi. Sampean kapan? Aduh, aku jadi ngiri. Ternyata bonus atlet besar, tapi harus berkualitas. Membawa nama negara. Jadi untuk mendapat bonus yang besar itu Perjuangan bertandingannya juga harus berkualitas. Kalau tidak berkualitas tidak bisa. Gitu. Terakhir, Mas Nawir, pesan-pesan untuk semua pesilat, semua perguruan, monggo. Jadi yang seperti saya katakan tadi bahwa kita satu ilmu, cuma beda guru. Mari ilmu kita gunakan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Jangan sampai bahwa pencak silat yang begitu luhur ini kita gunakan untuk hal-hal yang justru menurunkan martabat manusia itu sendiri. Jadi mungkin banyak kasus, biarlah kalau misalnya para preman saling bertarung sama preman, tapi sesama pesilat tetap harus saling menyayangi, harus saling menghargai karena kita satu ilmu pencak silat Indonesia. Tetap rukun, tetap semangat bahwa kita tetap seduluran sak lawase. Itu begitu, amin. Jadi seperti itu bincang-bincang kita kali ini bersama Mas Nawir, salah satu senior di Perisai Diri Kabupaten Sumeneb dan salah satu wasit juri Provinsi Jawa Timur. Terima kasih Mas Nawir atas ilmunya. Terima kasih dulur-dulur, dan sekali lagi jangan lupa di like, di komen, di subscribe tentunya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.